Persib Bandung hari ini akan menjamu Arema Malang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tepatnya pada 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini lanjutan di pekan ke-29 Liga Super Indonesia. Masih ada 3 laga di kandang yang saya pikir akan sapu bersih semua. Ya, Arema ada juga dengan PSM dan Persijap. Kemudian ada 3 tandang, ada Bayangkara, ada Persija. Ini yang ditunggu, lawan Persija tentunya. Ya, ini duel big match yang hidup mati bagi Persib juga, dan juga dengan PSM. Semua akan di luar kandang, makanya perlu fokus bagi Persib, ya, tidak boleh tergelincir, dan kalau bisa bermain di kandang, saya rasa Persib bisa mengamankan 3 poin. Ya, Boyan Hodak juga tetap yakin, ya, bahwa mereka walaupun dikejar oleh Borneo, tapi dengan keunggulan 2 poin, mereka merasa tidak dalam tekanan. Itu Boyan Hodak, apalagi ini bermain di kandang, di markasnya Persib. Akan sangat sulit bagi siapapun datang ke GBLA untuk bisa meraih 3 poin penuh. Namun harus diingat bahwa di musim sebelumnya, ya di Liga 1, ya Persib itu pernah 2 kali bermain di kandang, itu tertahan ya lawan Arema. Jadi ketika Arema mampu menahan imbang, ya, ini juga harus menjadi perhatian bagi seluruh punggawa Persib, bagi Mark Klok dan kawan-kawan, karena ada potensi juga pertandingan bisa berakhir imbang. Melihat dari tren positif Arema Malang, ya, 3 pertandingan terakhir tidak kalah, mereka imbang dengan Malut, kemudian bisa menang di luar kandang lawan Persita, kemarin juga di pekan 28 mereka bisa menang di kandang lawan Persis Solo. Jadi dengan 3 partai yang tidak kalah, ini pasti Boyan Hodak tahu, ya, untuk mewaspadai, hati-hati terhadap Arema. Ya, Arema memang ada di peringkat ke-11, 38 poin, tetapi potensi juga untuk bisa menghadang Persib itu ada. Karena melihat dengan tren positif yang saya bilang tadi, ya, keuntungan bagi Persib sekarang karena mereka memang luar biasa kalau bermain di GBLA. Kemudian yang bisa dilihat, ya, Borneo tentunya mengintip, ya, apa yang terjadi pada hari ini, karena mereka diuntungkan besok baru akan bermain. Ya, tentunya bagi Borneo berharap bahwa Persib tersandung, ya, paling tidak bermain imbang lah kalau tidak kalah, sehingga mereka bisa menghantam Semen Padang. Ya, makanya Persib pasti akan habis-habisan bermain di kandang dengan starting 11 apapun. Boyan Hodak punya kemampuan, ya, punya kelebihan dengan materi pemain yang ada, baik di starting 11 yang ada di bench. Ya, melihat pertandingan kemarin melawan Dewa, Teja bermain di sana, ada Kakang, ada Eliano Reinders, ya, kemudian ada Barba, ada Julio Cesar, ya, Matrikadi tidak bermain, ada Mark Klok, kemudian ada Tom Hai, ada Beckham Putra, Adam Alis, Berginho, ya, ada Ramon Tangke. Sebelum ada pergantian di babak kedua, Andrew Jung masuk, Sadil Ramdhani masuk, Pram Putros juga ikut masuk, Luciano Goycochea juga ikut dimainkan, ya, untuk sebelum pertandingan kemarin. Dan ini saya pikir akan membuat Boyan Hodak memutar otak untuk bisa menurunkan starting 11 terbaik. Apakah akan mempertahankan starting 11 lawan Dewa atau ada berubah? Saya pikir pasti akan ada perubahan. Karena ini sulit memang untuk bisa melihat satu pertandingan ke pertandingan lain dengan formasi yang sama, pasti karena ini bermain di kandang, tentunya butuh gol, butuh kemenangan, akan lebih banyak dengan pemain-pemain berkarakter menyerang, ya, yang akan ditampilkan oleh Boyan Hodak. Atau bisa saja Andrew Jung akan main lebih awal, ya, mungkin Beckham tetap akan di depan, William Barros juga mungkin akan main lebih awal karena lebih kuat dalam attack, dibantu oleh Berginho, ya, itu akan ada di depan. Mark Klok dan Tom Hai pasti akan tetap dipertahankan. Tinggal di belakang ini siapa yang akan dimainkan, apakah Putros lebih dulu dimainkan atau Kakang. Eliano pasti akan mendapat tempat di starting 11, termasuk dengan Federico Barba. Julio Cesar juga akan ada di sana, tapi kita akan lihat nantinya, ya, apa yang diinginkan Boyan Hodak untuk bisa bermain dengan intensitas serangan yang tinggi, mencetak gol ke gawang Arema. Ya, tentunya kan pilihan-pilihan itu banyak yang ada di kepala Boyan Hodak, karena mereka dituntut harus bisa menang. Kalau mereka menang, saya pikir tetap akan mempertahankan keunggulan selisih 2 poin itu. Karena juga saya lihat dalam pertandingan besok, Borneo mungkin bisa mengamankan 3 poin. Oke, sampai di sini saya berbicara untuk preview tentang pertandingan di Liga Super.